Halo sahabat mikroskop, kembali lagi dengan saya di sini Sulaiman dari Mikroskop TV. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara penggunaan dasar mikroskop Olympus CX23 LED. Seperti yang ada di depan saya ini adalah mikroskop binokuler dari Olympus seri CX23. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke mikroskopnya ya. Pada tampilan awal, mikroskop dikeluarkan dari packagingnya akan seperti ini posisinya. Nah, untuk penggunaan awal, kita arahkan binokuler ini ke arah bagian depan dari mikroskop dengan cara seperti ini. Di sini ada knopnya diputar ke arah kiri. Nah, kemudian binokularnya diarahkan ke depan mikroskop. Oke. Kemudian di sini ada eyepiece atau lensa okulernya. Nah, di sini untuk seri CX23 sudah support 360 derajat posisinya. Nah, jadi tidak usah khawatir dan tidak perlu susah payah ini untuk menyesuaikan mata atau posisi duduk. Jadi kalau misalkan kurang tinggi bisa diarahkan ke atas. Tapi jika kurang rendah bisa diarahkan ke bawah. Terkadang posisi tempat duduk kan tidak bisa dirubah. Nah, ini bisa menyesuaikan dari binokuler sudut dari mata ke lensa eyepiece atau lensa okulernya. Kemudian turun lagi ke arah bawah. Di sini kita bisa melihat ada namanya lensa objektif atau dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Dan di sini bawahnya ada meja atau kita sebut stage. Nah, di sini ada tuas untuk menggerakkan meja. Ini tuas yang bagian atas untuk menggerakkan meja ke arah belakang dan depan. Tuas bagian bawah untuk menggerakkan sampel atau sediaan atau preparat ke arah kanan atau kiri dari mikroskop. Oke, kemudian sekarang kita turun. Di sini ada namanya diafragma. Nah, diafragma ini terdapat di satu kesatuan dengan kondensor. Diafragma ini nanti ada keterangan 100 kali, 40 kali, 10 kali, dan 4 kali. Alangkah lebih baiknya saat menggunakan lensa dengan perbesaran 4 kali, diafragmanya juga diarahkan di 4 kali atau full bagian ke arah kanan. Begitu pula selanjutnya menggunakan lensa 10 kali, diafragmanya diarahkan ke arah patokan yang 10 kali. Begitu seterusnya dengan lensa 40 kali dan terakhir 100 kali atau dikali 10 oleh eyepiece kita sering menyebutnya 1000 kali. 1000 kali diafragma di arah paling kiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada knob intensitas cahaya yang dapat digerakkan ke arah kiri atau ke arah kanan. Jika ke arah kiri itu meredupkan dan ke arah kanan itu menerangkan dari cahaya tersebut. Kemudian di bagian depan dari knob ada tombol power. Nah, ini untuk on off. Jadi untuk penggunaan awal jangan lupa kita on kan posisinya tombol power, kemudian kita atur intensitas cahayanya. Satu lagi, alangkah lebih baiknya saat ingin memulai atau starting awal, usahakan intensitas cahayanya di posisi paling rendah atau di paling kiri. Kemudian kita klik tombol on off-nya ke arah on, kemudian gerakan perlahan intensitas cahaya sampai nyaman di mata kita. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu adalah menghubungkan kabel power dengan adapter dari mikroskop ini.
Biasanya kalau kita keluarkan pertama kali setelah dari packagingnya, ini akan terpisah posisinya. Nah, di sini ada soketnya, tinggal dihubungkan saja. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, di bagian belakang mikroskop, oke, di bagian belakang sini ada soket jacknya, tinggal dicolokkan saja. Oke, kemudian ini supaya nyaman. Nah, kabel power ini kita hubungkan ke sumber daya listrik. Oke, setelah kita sudah hubungkan kabel power dan adapter ke mikroskop, kemudian langkah pertama sebelum starting adalah pastikan tombol keadaan off, meja posisi paling rendah, kemudian kita ambil preparat atau sediaan atau spesimen yang ingin diamati, kita taruh di meja dengan cara menarik penjepit yang ada di meja di bagian sebelah kiri di mikroskop. Oke, kita jepit mejanya, kita jepit di meja. Nah, kemudian untuk mengecek, kita gerakan tuas yang ada di atas maupun yang di bawah di sebelah kanan meja ini. Kemudian arahkan titik dari sampel ini, contoh seperti ini, bagian tengah, arahkan ke posisi bagian tengah yang ada di meja yang ada kondensernya. Atau kalau nanti kita sudah hidupkan mikroskopnya, di situ ada sumber cahaya yang paling terang di titik tengah, arahkan yang di preparat tersebut yang ada sampelnya ke situ. Kemudian langkah kedua adalah nyalakan mikroskopnya. Klik tombol power, tapi sebelum klik tombol power, pastikan intensitas cahaya di posisi paling kiri atau paling redup. Nah, kemudian klik tombol power. Nah, jika pada saat ini lampu dianggap kurang terang atau intensitasnya terlalu redup, silakan gerakan ke arah kanan secara perlahan dengan objek dan mata melihat di lensa binokulernya atau lensa eyepiece-nya ini secara perlahan. Nah, sampai mata kita nyaman untuk melihat sampel. Di sini pada awal mungkin belum terlihat apa yang kita amati karena belum kita fokus. Di sini ada dua tuas di bagian yang paling besar dan bagian paling kecil yang di bagian depannya. Jadi di bagian belakang paling kecil. Nah, untuk menaikkan meja, putar ke arah kanan atau putar ke arah depan mikroskop. Ke belakang ya, ke belakang. Nah, untuk menaikkan mejanya ini. Nah, jika sudah terlihat bayang atau sudah hampir sampelnya terlihat, dan itu agar mudah lagi supaya tidak mencari titik fokusnya, kita gunakan yang fine fokusnya. Ada yang bilang microfokus, ada yang bilang fine focus. Nah, kalau saya sebutnya ini yang paling belakang fokus kasar, ini fokus halusnya. Nah, kemudian setelah setelah fokus, baru bisa diamati dengan cara gerakan ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang. Nah, bagaimana cara untuk memindahkan perbesaran selanjutnya, yaitu 10 kali, atau jika dikalikan dengan lensa okulernya ini menjadi 100 kali. Caranya adalah tinggal pegang bagian karet ini dan geser ke arah kiri
sampai terdengar bunyi klik. Nah, kemudian untuk mencari fokus, nah satu kelebihan mikroskop Olympus ini adalah jika sudah fokus di lensa 4 kali, dia untuk fokus ke lensa selanjutnya yaitu 10, 40, bahkan 100 kalinya itu cukup menggunakan fine fokusnya aja atau fokusnya halus saja untuk memfokuskan dari sampel yang diamati. Oke. Kemudian kemudian jika sudah fokus di lensa 10 kali, untuk lensa selanjutnya yang 40 kali tinggal gerakan saja sampai terbunyi klik lagi dan fokuskan dengan fokus halus saja. Hati-hati untuk lensa yang 40 dan 100 itu terlalu dekat dengan sampel, jadi harus berhati-hati karena ada resiko si sampel itu pecah atau preparat ini pecah terdorong oleh objektif lensnya ini. Jadi harus berhati-hati di perbesaran 40 kali atau 400 atau dengan lensa yang 100 kali atau perbesaran 1000 kali, karena di situ walking distance atau jarak antara lensa dengan preparat itu tipis sekali. Nah, jika selesai dalam pengamatan dan dirasa sudah cukup, bagaimana cara closingnya atau setelah penggunaannya, kita adalah seperti ini. Pertama-tama turunkan mejanya sampai bawah, ambil preparat atau sediaannya, kemudian arahkan objektif atau perbesaran ini ke paling kecil atau 4 kali, kemudian dorong meja ke bagian belakang. Tujuannya supaya jika tersenggol atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi kerusakan yang terlalu parah, karena posisinya posisi standby itu lebih aman. Kemudian gerakan penjepit atau penjepit meja ini ke bagian tengah. Jangan sampai klipnya itu ada di bagian pinggir maupun maksudnya di bagian pinggir luar meja. Jadi harus di tengah-tengah. Tujuannya yaitu agar tidak tersenggol. Karena sudah banyak kejadian penjepitnya itu tersenggol sehingga antara patah atau retak atau bahkan terjadi platnya itu jadi tertekuk, jadi tidak lurus, jadi tidak center untuk menggerakkan mejanya. Kemudian redupkan lampunya dan baru klik off-nya. Nah, kemudian ambil di cover. Covernya sudah include jika pembelian mikroskop Seik 23 LED ini sudah include di dalam boxnya, jadi tinggal gunakan saja di cover. Nah, posisi untuk memindahkannya itu cukup menggunakan 2 tangan, pegang bagian punggung dari atau badan mikroskop ini. Nah, seperti ini. Oke. Jika memang akan disimpan atau di ruangan yang sempit, yang sering lalu lalang banyak orang, disarankan binokuler ini atau kepala mikroskopnya ini kita arahkan ke bagian belakang dengan cara seperti ini. Knopnya dikendurkan, kemudian diputar ke arah belakang. Oke. Tapi jangan lupa jika ingin menggunakan ini diputar ke arah depan. Tapi jika di dalam penggunaannya di lab atau ruangan yang cukup luas atau aman, jarak antara meja dengan orang yang lalang terlalu sudah aman, jauh, safety, tidak perlu. Cukup seperti ini lalu di cover. Satu lagi, sebelum saya lupa, ini adalah eyes piece ini bisa diatur.
ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memfokuskan antara mata kanan dan mata kiri agar fokus jadi tidak pusing. Nah, di sini kalau mata normal arahkan angka 0 ke garis bagian dalam. Kemudian jika saya misalkan menggunakan kacamata kepengen saya lepas, cukup kacamatanya dilepas, kemudian diarahkan sesuai dengan ukuran kacamata saya, misalkan -1 yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan -2. Nah, saya rasa cukup untuk video penggunaan dasar mikroskop SEC 23 ini. Jika ada pertanyaan selanjutnya atau ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Mikroskop TV ini, agar nanti di kemudian hari akan ada update mengenai berbagai macam hal tentang mikroskop, dapat notifikasinya. Dan loncengnya bunyikan ya. Terima kasih, salam Mikroskop TV.